Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu, anggota dan juga hadirin yang berbahagia. Izinkan saya Nur Hamidah dari FPKB nomor A20 Jateng 4 dan sekaligus Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Pimpinan yang terhormat, bahwa setiap tahun Komite SIDEO atau Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan melakukan pertemuan di New York dan dihadiri oleh wakil pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia, di mana komite ini memberikan penilaian terhadap upaya dari negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan juga penghapusan diskriminasi khususnya terhadap perempuan dan khususnya lagi adalah di bidang politik. Indonesia mendapatkan catatan karena sampai saat ini keterwakilan perempuan di parlemen belum memenuhi minimal angka kritis yang seharusnya bisa diwujudkan, yaitu 30%. Sementara di sisi lain ada dorongan dan juga komitmen dari komunitas internasional, dan itu juga menjadi kesepakatan bagi pemerintahan Indonesia bahwa di tahun 2030 nanti Indonesia sebagaimana negara yang lain didorong untuk mewujudkan planet 50-50 atau keterwakilan 50% di parlemen. Pimpinan membangun demokrasi sejati dan berkeadaban mustahil dilakukan tanpa memperjuangkan ruang politik yang setara yang mengakomodasi hak seluruh warga negara, baik laki-laki ataupun perempuan. Khususnya juga mereka yang menjadi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, ibu hamil, menyusui, perempuan pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya. Dibutuhkan goodwill atau kemauan politik, dibutuhkan kemauan baik yang sangat kuat untuk bisa mengeliminasi setiap bentuk diskriminasi yang menyebabkan keterwakilan perempuan di parlemen itu bisa ditingkatkan. Bank Dunia atau World Bank juga memberikan laporan bahwa Indonesia sampai hari ini rankingnya ke-7 dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan posisi kita di bawah Timor Leste. Dan posisi Indonesia bahkan jauh dibandingkan dengan Rwanda yang bisa mencapai keterwakilan perempuan hingga 40%. Oleh karena itu, desain besar peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, selain pendidikan politik dan penguatan peran partai politik, maka sudah seharusnya kita memberikan atensi pada penyelenggaraan pemilu itu sendiri, di mana prasyarat adanya representasi minimal 30% pada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu di semua tingkatan juga merupakan sebuah keniscayaan. Mengapa ini penting untuk kita dorong adanya keterwakilan minimal 30% sebagai penyelenggara pemilu? Setidaknya ada 5 alasan. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik, 3 peluang yang setara bagi perempuan untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan, yang keempat mendorong lahirnya kebijakan politik yang berkualitas, mendorong kebijakan publik yang bermutu, inklusif, dan juga adil gender, dan yang kelima adalah pemenuhan hak konstitusional dan juga percepatan tujuan SDGs. Oleh karena itu, saya mohon pimpinan DPR RI dan Bapak Ibu sekalian memberikan atensi khusus pada seleksi calon penyelenggara pemilu agar keterwakilan perempuan minimal 30% di KPU dan Bawaslu tetap kita jaga sebagai wujud political will kita pada demokrasi yang setara, berkeadilan, demi mewujudkan kemaslahatan untuk Republik ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.